warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kakak selalu sehat ya kak. Amin. Baik kakak, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik kakak soleh dan solehah, untuk pembelajaran tematik pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang tematik 2D subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran 5 dulu ya kak. Perhatikan, ayo mendengarkan cerita yang berjudul Makanan dan Minuman Bergizi. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Di kantin dijual berbagai macam makanan. Makanan yang dijual terjaga kebersihannya. Saat di kantin, pesanlah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Hindari makanan-makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan seperti keripik dan kerupuk tidak bergizi. Makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Permen dan minuman ringan juga tidak bergizi. Permen dan minuman ringan mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini mengacu pada bacaan yang telah Ibu bacakan tadi ya jawabannya. Nah, untuk yang pertama soalnya adalah apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Jawabannya adalah makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah apakah contoh makanan bergizi? Sebutkan. Jawabannya adalah nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga adalah mengapa makanan ringan harus dihindari? Jawabannya adalah karena banyak mengandung bahan penyedap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah apa yang terkandung dalam permen dan minuman ringan? Jawabannya adalah zat pewarna dan pemanis buat. Nah, selanjutnya sekarang untuk pertanyaan yang terakhir yang kelima. Apakah makanan serta minuman pengganti permen dan minuman ringan? Jawabannya adalah puding, jus buah, atau susu. Selanjutnya, untuk ayo lakukan yang halaman 67, silahkan kakak kerjakan mandiri ya di rumah. Baik kakak, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pembelajaran 6 yang ayo membaca cerita yang berjudul Poster Kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat pada poster di samping. Poster dipakai untuk alat mengajak atau memberi pesan agar lingkungan bersih dan bebas penyakit.
Hendaknya kita ikuti bersama pesan pada poster. Di sekolah, kita harus tunjukkan sikap bersatu menjaga kebersihan. Persatuan untuk kepentingan hidup bersama. Selanjutnya, ayo mendengarkan cerita yang berjudul Pemeriksaan Kesehatan di Sekolah. Dokter puskesmas datang ke sekolah Ino. Dokter bertugas memeriksa kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan diadakan setiap 6 bulan sekali. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Dokter berkata, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Setelah mendengar penjelasan dokter, para siswa berkumpul di depan ruang UKS. Satu persatu siswa dipanggil untuk diperiksa. Siswa yang belum dipanggil menanti giliran dengan sabar. Nah, selanjutnya berilah garis isi pesan dokter kepada anak-anak. Nah, silahkan kakak beri garis di buku paketnya yang ada di halaman 72 ya. Di cerita yang telah ibu bacakan tadi yang pemeriksaan kesehatan di sekolah. Nah, untuk yang pertama silahkan kakak garis bawahi, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Nah, untuk yang kedua, tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Nah, yang ketiga yang akan kakak harus garis bawahi yaitu tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Baik kakak, materi selanjutnya adalah ayo lakukan halaman 73 ya kak. Silahkan kakak perhatikan susunan bangun membentuk pola dasar rangkaian bangun datar berikut. Nah, susunan pola dasarnya diantaranya 1. Ada segi 5, kemudian yang kedua ada segi 6, dan yang ketiga ada segi 4. Lengkapilah pola bangun datar tersebut. Nih di bawah ada contoh. Perhatikan dulu pola rangkaian bangun datar di atasnya ya kak. Nah, sekarang kita lengkapi contoh pola bangun datar di bawahnya ya kak. Nah, untuk yang pertama ada bangun datar segi 5, kemudian disusul bangun datar segi 6, kemudian ada bangun datar segi 4. Kira-kira titik-titiknya diisi oleh bangun datar segi 5. Kembali lagi ke awal ya. Kemudian setelah segi 5 disusun ada segi 6, disusul lagi ada segi 4. Kemudian kembali lagi ke pola awal yaitu segi 5, dilanjutkan ke segi 6, dilanjutkan lagi ke segi 4. Nah, itu adalah susunan pola bangun datar. Selanjutnya, kakak kerjakan ayo berlatih halaman 74 ya. Silahkan kakak kerjakan mandiri di rumah. Kemudian nanti laporkan via Japri. Sekian pembahasan materi tematik pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.